Hari ini kita bakalan bahas limit fungsi aljabar. Apa sih limit fungsi aljabar itu? Nah, jadi limit fungsi aljabar itu ada sebuah fungsi yang nilainya nggak ada, atau kalau dalam grafik dia ditandai dengan daerahnya bolong. Nah, nilainya hanya mendekati suatu bilangan. Limit fungsi didefinisikan sebagai limit X menuju C untuk fungsi fx bernilai L. Nah, jadi kalau fungsi fx-nya kita ganti dengan C, sebetulnya tidak ada nilainya. Tapi karena mendekati, sehingga nanti akan ada hasilnya. Kalau di sini simbolnya L. Nah, contoh dari limit fungsi aljabar. Yang pertama, limit X menuju 1, 2, X tambah 3 per X kuadrat tambah 6X tambah 9. Nah, cara pengerjaannya, untuk limit fungsi aljabar tinggal kita substitusikan nilai X menuju suatu bilangan. Nah, kalau di sini X-nya menuju 1, berarti kita tinggal substitusikan angka 1 untuk menggantikan setiap X yang ada pada fungsi. Sehingga kita peroleh 2 dikali 1 tambah 3 dibagi 1 kuadrat ditambah 6 kali 1 ditambah 9. Nah, untuk bagian atasnya kita peroleh 2 dikali 4 per 1 ditambah 6 ditambah 9, kita peroleh 16. Kemudian kita sederhanakan menjadi 4-nya kita bisa dibagi dengan 16, di bawah tersisa 4, sehingga hasilnya menjadi 1/2. Nah, seperti itu untuk pengerjaan limit fungsi aljabar. Nah, lalu bagaimana jika fungsinya tidak bisa kita langsung substitusikan nilai X-nya karena menyebabkan penyebutnya menjadi 0? Contohnya, limit X menuju 0, X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 5X dibagi X kuadrat tambah 2X. Nah, kalau kita substitusikan nilai X menuju 0 pada fungsi ini, kita akan peroleh hasilnya menjadi 0/0. Nah, dalam matematika, 0/0 merupakan bentuk tak tentu yang nggak ada bilangannya. Jadi, jika kasusnya seperti ini, kita harus melakukan faktorisasi atau menyederhanakan fungsi tersebut. Nah, di pembilang di sini ada variabel X ya, mulai dari X pangkat 3, kemudian X pangkat 2, dan X pangkat 1. Kita bisa keluarkan X-nya, sehingga kita peroleh limit X menuju 0, X-nya kita keluarkan. Nah, kemudian kita siapkan 2 kurung sehingga tersisa X kuadrat ditambah 2X ditambah 5. Begitupun untuk bagian penyebutnya, kita keluarkan X-nya, kita keluarkan X sehingga di dalam kurung tersisa X ditambah 2. Nah, pada bagian pembilang dan penyebut ada variabel X berpangkat 1 sehingga bisa kita sederhanakan, kita coret X-nya, sehingga diperoleh limit X menuju 0, X kuadrat ditambah 2X tambah 5 dibagi X tambah 2. Nah, tinggal kita substitusikan nilai X menuju 0, kita ganti setiap nilai X-nya, sehingga kita peroleh 0 ditambah 0, ini nanti kita peroleh 0, ini juga 0, ditambah 5, yang bagian bawah 0 ditambah 2, sehingga hasilnya menjadi 5/2. Nah, seperti itu. Jadi kalau bentuknya nanti 0/0 atau bentuk tak tentu, kita harus mengubah bentuk di bagian pembilang dan penyebut agar bisa disederhanakan. Nah, cara yang tadi kita lakukan adalah faktorisasi. Oke. Nah, kemudian selain cara faktorisasi, ada satu lagi cara, yaitu nama caranya bentuk sekawan. Nah, contohnya seperti apa? Misal, limit X menuju 4 untuk fungsinya 4 dikurang X dibagi
2 dikurang akar X. Nah, bentuk seperti ini tidak bisa kita faktorkan, sehingga kita gunakan cara mengalikan dengan sekawan. Sekawan dari 2 kurang akar X adalah 2 ditambah akar X. Nah, kita kalikan di sini dengan 2 ditambah akar X per 2 ditambah akar X. Sehingga hasilnya menjadi limit X menuju 4. Untuk bagian pembilangnya menjadi 4 dikurang X dikali dengan 2 ditambah akar X. Nah, untuk bagian penyebut, karena di sini angkanya sama, di sini ada 2, di satunya lagi pun ada 2, kemudian pasangannya sama-sama akar X, hanya beda yang satu dikurang dan yang satunya lagi ditambah. Nah, untuk bentuk seperti ini, tinggal kita kuadratkan masing-masing bilangannya. 2 kita kuadratkan sehingga kita peroleh 4. Kemudian negatif atau pengurangan dikalikan dengan positif atau penjumlahan, kita dapat tanda kurang. Kemudian akar X dikali akar X, hanya bersisa nilai X-nya saja. Nah, di bagian atas atau pembilang ada 4 dikurang X. Begitupun di bagian bawah ataupun penyebut ada bilangan 4 kurang X. Nah, karena bilangannya sama, bisa kita sederhanakan. Tinggal kita coret 4 kurang X di bagian atas dan di bagian bawah, sehingga hasil yang kita peroleh menjadi limit X menuju 4 untuk fungsinya 2 ditambah akar X. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita substitusikan nilai X menuju 4. Diperoleh 2 ditambah akar 4. Akar 4 berapa? Oke, akar 4 2, sehingga diperoleh 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, seperti itu untuk pengerjaan limit fungsi aljabar. Jadi, tadi ada 3 cara ya untuk pengerjaan limit fungsi aljabar. Yang pertama dengan cara substitusi, langsung kita masukkan nilai X ke dalam fungsinya. Yang kedua dengan faktorisasi, jika ditemukan bentuk tertentu atau 0 per 0. Nah, jika bentuknya nggak bisa kita faktorkan, kita gunakan kali sekawan. Oke, untuk materi limit fungsi aljabar cukup sekian. See you, sampai ketemu lagi di next materi selanjutnya. Dadah, matematika untuk kita semua. See you.